Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai presentasi ilmiah. Materi ini penting karena presentasi ilmiah menjadi sarana utama untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Intan Putri Asmoro dengan NIM 175 dan teman saya. Saya Lailatul Istifa'iyah dengan NIM belakang 109. Yang pertama yaitu pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyampaian hasil penelitian, gagasan ilmiah, atau data akademik kepada audiens dengan cara yang terstruktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan presentasi biasa, presentasi ilmiah memiliki ciri utama. Yang pertama yaitu berbasis data, menggunakan metode ilmiah, objektif, dan mengikuti etika akademik. Kemudian tujuan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur, menjelaskan temuan atau teori baru dalam penelitian, mendapatkan masukan, kritik, atau saran dari audiens. Yang keempat, meyakinkan audiens bahwa penelitian yang dilakukan valid dan penting. Yang terakhir yaitu membangun komunikasi ilmiah dengan akademisi lain. Karena itulah, presentasi ilmiah sering digunakan dalam seminar proposal, seminar hasil, konferensi ilmiah, dan sidang skripsi. Pentingnya presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah sangat penting bagi mahasiswa maupun peneliti karena menjadi indikator kemampuan memahami penelitian, mengelola data, serta mengomunikasikannya. Melalui presentasi ilmiah, seseorang dapat meningkatkan reputasi akademik, membuka peluang kolaborasi, serta memperkenalkan penelitian kepada publik. Selanjutnya, jenis-jenis presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu presentasi luring atau offline, dan yang kedua yaitu presentasi daring atau online. Presentasi luring yaitu dilakukan secara bertatap muka langsung dalam satu tempat atau ruangan yang memungkinkan audiens dan presenter berinteraksi melalui diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat bantu seperti proyektor, papan tulis, atau materi cetak sebagai media penyampaian informasi yang efektif. Di samping itu, presentasi yang dilakukan secara luring atau offline dapat memberikan kesempatan bagi pembicara untuk berkomunikasi nonverbal yang dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman audiens. Sedangkan presentasi daring atau online yaitu menggunakan Zoom, Google Meet, dan bergantung pada koneksi internet. Secara dalam interaksi itu terbatas, perlu kontrol teknis seperti kamera, mic, atau share screen. Komponen utama presentasi ilmiah yang pertama yaitu judul, menjelaskan secara ringkas tentang judul lengkap, nama dan anggota penulis, dan afiliasi. Yang kedua, pernyataan konflik kepentingan, menjelaskan secara ringkas tentang pernyataan dari penelitian tentang ada dan tidaknya konflik kepentingan antara anggota penulis atau mitra penulis jika diperlukan. Yang ketiga, pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Yang keempat, metode, menjelaskan secara ringkas tentang desain atau jenis penelitian, objek atau subjek, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data. Yang kelima, yaitu hasil, menjelaskan secara ringkas tentang visualisasi data seperti grafik, gambar, dan statistik pendukung. Yang keenam, keterbatasan studi, menjelaskan secara ringkas tentang pengakuan keterbatasan penelitian secara jujur. Yang ketujuh, kesimpulan, menjelaskan secara ringkas tentang pesan utama dan hasil penting. Yang kedelapan, yaitu ucapan terima kasih, menjelaskan secara ringkas tentang ucapan terima kasih kepada sponsor, kolaboratif, atau pihak terkait lainnya. Kemudian ada persiapan presentasi ilmiah.
Dalam persiapan presentasi ilmiah yang efektif, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar penyampaian materi berjalan dengan baik dan dipahami oleh audiens. Menurut Leira 2019, terdapat 8 hal yang perlu disiapkan yang Terdapat 8 hal dalam persiapan presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, menyusun pesan utama yang jelas. Pesan utama merupakan intisari yang menggambarkan inti utama dari seluruh isi presentasi yang akan disampaikan. Pesan utama sebagai pedoman dari penjelasan setiap bagian isi presentasi. Yang kedua, merancang isi atau konten secara sistematis dan logis. Isi atau konten presentasi harus disusun mengacu pada komponen-komponen materi presentasi ilmiah, khusus pada bagian hasil dan pembahasan. Buatlah isi atau konten merujuk pada rumusan masalah. Yang ketiga, membuat slide yang menarik dan formal. Slide presentasi ilmiah harus dibuat dalam bentuk poin-poin penting, bukan power text, serta didukung dengan gambar atau grafik atau diagramnya sesuai. Setiap slide berisi tidak lebih dari 6 poin serta 7 kata berbaris untuk menjaga keterbacaan dan fokus audiens. Yang keempat, membuat judul yang efektif. Judul presentasi ilmiah yang efektif berupa judul yang singkat, menarik, dan mampu menyampaikan inti dari penelitian atau presentasi secara jelas. Judul yang efektif juga bisa berbentuk deskriptif, bertanya, atau deklaratif yang mencerminkan isi utama secara ringkas dan memancing rasa ingin tahu audiens. Yang kelima, memahami audiens dan memprediksi pertanyaan yang akan muncul. Dalam persiapan presentasi ilmiah perlu menyiapkan jawaban-jawaban pertanyaan yang mungkin muncul. Yang keenam, melakukan latihan atau rehearsal. Melakukan latihan presentasi berulang kali dapat untuk mengurangi rasa gugup, memastikan alur, dan waktu presentasi berjalan sesuai rencana. Yang ketujuh, mengatur ruang dan suasana. Agar pelaksanaan presentasi dapat berjalan lancar, maka diperlukan mengecek atau mengatur ruangan dan suasana dengan memastikan pencahayaan cukup, suara terdengar jelas, dan jarak kontak dengan audiens. Yang terakhir yaitu membuat cadangan perangkat. Kemudian, teknik presentasi yang efektif. A. Persiapan yang matang. Langkah pertama yang dalam membuat presentasi yang efektif adalah melakukan persiapan yang matang. Yang pertama adalah mengenali audiens. Kita harus mengetahui siapa yang akan mendengarkan presentasi kita, bagaimana latar belakang mereka, serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita perlu menentukan tujuan presentasi. Apakah kita ingin memberikan informasi, mengedukasi, atau meyakinkan audiens. Tujuan ini akan membantu kita menyusun materi dengan lebih terarah. Dan yang terakhir adalah melakukan riset materi. Dengan riset yang baik, informasi yang kita sampaikan akan lebih akurat, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Menyiapkan struktur presentasi yang jelas. Presentasi yang baik harus memiliki struktur yang jelas agar audiens mudah mengikuti alurnya. Biasanya, struktur terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka, kita menarik perhatian audiens dengan fakta yang menarik, data singkat, pertanyaan, atau cerita pendek. Di bagian isi, kita menjelaskan inti materi secara runtut dan sistematis. Sedangkan pada bagian penutup, kita memberikan rangkuman dan pesan utama yang kita tekankan agar mudah diingat. C. Gunakan visual yang menarik. Visual sangat membantu audiens dalam memahami materi. Oleh karena itu, gunakan slide yang sederhana, tidak terlalu penuh tulisan, dan mudah dibaca. Tambahkan grafik, gambar, atau video untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Pastikan desain slide konsisten, baik dari segi warna, font, maupun tata letaknya. Hal ini membantu audiens fokus pada presentasi, bukan pada distraksi visual. D. Teknik komunikasi verbal dan nonverbal.
Cara kita menyampaikan materi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan presentasi. Gunakan intonasi yang jelas dan artikulasi yang tegas agar pesan dapat diterima dengan baik. Hindari berbicara terlalu cepat atau lambat. Selain itu, gunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, ekspresi, wajah yang sesuai, serta gerakan tangan yang natural. Dan yang tidak kalah penting, berbicaralah kepada audiens bukan hanya membaca slide. Interaksi dengan audiens. Interaksi dapat membuat audiens merasa lebih terlibat dalam presentasi. Kita dapat mengajak audiens untuk bertanya, berdiskusi, atau memberikan pendapat. Sesekali tambahkan humor ringan atau analogi sederhana agar suasana menjadi lebih hidup dan audiens tetap fokus. Interaksi ini juga membantu kita mengetahui apakah audiens memahami materi yang kita sampaikan. F. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah hal yang harus diperhatikan dalam presentasi. Jika presentasi terlalu panjang, audiens dapat kehilangan fokus dan merasa bosan. Sedangkan jika terlalu singkat, materi mungkin tidak tersampaikan dengan utuh. Idealnya, durasi presentasi berada kisaran 15 hingga 20 menit, sehingga kita dapat menyampaikan poin penting secara efektif dan efisien. G. Latihan dan evaluasi. Agar presentasi berjalan lancar, kita perlu melakukan latihan beberapa kali secara mandiri. Kita juga dapat melakukan simulasi di depan teman, keluarga, atau rekan kerja untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Merekam diri saat latihan sangat membantu dalam mengevaluasi intonasi, kecepatan bicara, dan bahasa tubuh. Setelah presentasi selesai, mintalah masukan dari audiens atau panitia untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki pada presentasi selanjutnya. Next. Etika presentasi ilmiah, yaitu tidak memalsukan data, tidak mencuri karya orang lain, menghormati audiens dan penyelenggara, menjawab pertanyaan dengan sopan, dan mengakui sumber penelitian. Next. Kesimpulan, presentasi ilmiah adalah penyampaian penelitian secara sistematik. Ada struktur baku yang harus diikuti. Persiapan teknik, desain slide, dan teknik berbicara sangat penting. Etika ilmiah wajib dijaga. Tujuan utamanya adalah komunikasi ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.